Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ansari Idris di channel Sukses Bersama-sama. Sukses dimana lagi kalau bukan di dunia trading ya teman-teman. Oke guys, di video kali ini kita akan kembali untuk melakukan open posisi ya. Untuk melakukan open posisi selama 1 menit di candle kelima ya. Yang pasti ini dengan analisa yang belum tahu apakah benar atau salah teman-teman ya. Jadi di sini kita akan sama-sama mencoba, sama-sama mencari bagaimana kunci dari strategi C5 ya. Yang pasti di video sebelumnya sudah saya jelaskan menurut pandangan saya teman-teman. Jadi menurut pandangan saya, apabila dia candlestick merah sementara bodinya lebih kecil daripada sumbu, itu tekanannya ke atas. Itu dibaca atas. Kalau bodinya lebih besar daripada sumbu, itu kita baca bawah. Sementara jika candlestick hijau bodinya lebih besar daripada sumbu, itu kita baca atas. Sementara jika sumbunya lebih besar daripada bodi, itu kita baca bawah. Apabila seimbang, bagaimana bang jika antara bodi dan sumbu seimbang? Itu saya lebih sarankan untuk mencari aset yang lain yang bentuk candlenya jelas teman-teman. Antara bodi dan sumbu kelihatan yang mana yang lebih mendominasi. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan video edukasi ini dan melakukan open posisi teman-teman, saya mau menjelaskan dulu bahwasannya di sini saya tidak ada berniat untuk mencari musuh, di sini saya juga tidak ada berniat untuk mencari lawan, akan tetapi saya meriset, saya mencoba menggali strategi ini dengan analisa-analisa yang mungkin ya memang tidak sama persis, tetapi saya usahakan untuk kalian semua. Nah, tetapi di sini bukan berarti analisa ini 100% sama, bukan teman-teman ya. Jadi di sini saya tekankan ini adalah menurut saya, menurut pendapat ya, menurut pendapat. Jadi bukan berarti ini benar real bahwasanya memang inilah kunci dari strategi C5. Nah, tetapi bukan seperti itu ya kenyataannya. Ini hanya mencoba untuk membantu memecahkan masalah. Karena banyak sekali yang sudah menghubungi saya, "Bang, tolong dong dikupas mengenai strategi C5 yang 100%. Nah, jadi katanya seperti itu. Banyak juga yang berkomentar, "Bang, tolong dikupas mengenai strategi C5 yang 100%. Nah, jadi karena sudah terlalu banyak sekali masukan, banyak sekali permintaan, jadi saya mencoba untuk menonton channel Dying Board. Jadi ya saya akui memang strateginya sangat akurat teman-teman. Akan tetapi saya juga tidak tahu bagaimana cara analisanya karena tidak dijelaskan di dalam saat membuat video edukasi. Nah, jadi di situ saya berusaha bahwasannya ketika Mas Daeng katakan candle ini atas gitu kan, candle ini bawah. Nah, tetapi tidak dijelaskan. Nah, di situ berpikir, melihat, oh ketika seperti ini dikatakan atas, ketika seperti ini dikatakan bawah. Akan tetapi itu juga tidak pasti teman-teman. Nah, terkadang juga kan saya katakan body candlenya lebih kecil kalau warna hijau itu ke bawah. Akan tetapi terkadang kalau saya lihat channelnya Dying Board, Mas Dying Board itu bodinya kecil warna hijau, sumbunya lebih panjang, itu justru ke atas gitu teman-teman. Nah, jadi artinya apa? Artinya apa yang udah kita bahas di video sebelumnya itu belum 100%, belum tentu, belum maksimal teman-teman ya. Berarti kita harus lebih banyak belajar lagi ya, lebih banyak belajar lagi dan lebih banyak melakukan riset lagi teman-teman agar lebih sempurna, itu sih intinya. Jadi di sini saya tekankan sekali lagi, saya tidak ada bermaksud untuk mencari musuh ataupun mencari lawan. Sekali lagi, kalau saya pribadi seorang trader, tujuannya hanya satu, profit ya. Saya yakin juga trader-trader yang lain tujuannya itu adalah profit konsisten. Jadi tidak ada salahnya untuk saling membantu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tetapi membantu bukan berarti saling menjatuhkan, tidak, atau menjelek-jelekan trader lain. Enggak ya teman-teman. Saya nggak pernah melakukan itu. Dan yang pasti teman-teman, di sini sekali lagi saya tekankan, di sini saya hanya mencoba membantu meriset dengan pandangan saya. Bukan berarti saya membongkar atau membuka strateginya secara 100%, enggak ya. Enggak, saya sendiri saya nggak tahu bagaimana cara melakukan open posisi menggunakan strategi C5. Akan tetapi di sini saya mencoba untuk membantu kalian dengan pandangan saya setelah menonton video Mas Dying Board.
yang memang keakuratannya sangat tinggi teman-teman. Jadi kalau memang strateginya bagus, kita harus akui memang strateginya bagus. Nah, tetapi ketika kita tidak mengetahui bagaimana cara melakukan open posisi tersebut, ya berarti kita harus berusaha teman-teman. Ya itu aja sih intinya, kita harus berusaha. Nah jadi begini, bukan hanya saya yang mengatakan bahwasannya jika bodinya lebih besar warna hijau itu tekanannya ke atas atau dibaca atas, sumbunya lebih panjang itu dibaca bawah. Enggak ya. Ada juga anggapan dari trader lain bahwasannya jika bodinya besar itu dikatakan bawah, jika sumbunya panjang itu dikatakan atas. Nah, itu kan argumen, itu kan persepsi, pandangan. Nah, itu terserah teman-teman. Jadi siapapun yang menonton videonya Mas Daeng Bor bahwasannya mencoba beranggap-anggapan, berandai-andai, oh ternyata ini dikatakan atas, kata Mas Daeng, atas bawah, atas bawah. Kan banyak tuh, bisa dilihat persentasenya. Oh, persentasenya lagi naik, besar buy, dan bodinya bentuknya seperti ini, dan sumbunya bentuknya seperti ini, itu dikatakan atas. Akan tetapi di video setelahnya, justru yang tadinya candle hijau, sumbunya lebih panjang di atas dibanding body, itu dikatakan atas, di video selanjutnya dikatakan bawah. Nah, jadi di sini tidak ada kepastian mengenai hal itu, teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan, tujuan pembahasan strategi C5 ini bukan mencari musuh ataupun mencari lawan. Ini hanya untuk mencari titik temu, ya, untuk membahas bersama-sama teman semua. Sesuai dengan channel saya, sukses bersama-sama, belajar bersama-sama. Jadi kenapa di channel, di judul YouTube saya selalu saya katakan bahwasanya belajar bersama-sama. Karena ya memang kita memang harus perlu belajar teman-teman untuk menjadi seperti master-master yang lain ya. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan sebuah strategi yang sangat jitu, apalagi bisa diandalkan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan, tujuan pembahasan strategi ini itu menurut pandangan saya. Ya, menurut pandangan saya, mengenai ini benar ataupun tidak pandangan ini, saya rasa belum tentu ya, karena setelah saya bandingkan antara video edukasinya Mas Daeng dengan apa yang saya katakan, ternyata video edukasinya Mas Daeng di dalam channel YouTube-nya itu ada banyak, ada beberapa part, dan di masing-masing part itu berbeda, tidak sesuai dengan apa yang saya katakan. Tetapi ya setidaknya dasarnya kita bisa menentukan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi, saya juga pribadi mohon maaf apabila Mas Daeng ada merasa sakit hati dengan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Daeng. Saya nggak ada bermaksud untuk mengganggu ataupun mencari masalah ataupun apapun itu. Saya mohon maaf atas diri saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya mencoba membantu teman-teman untuk mengetahui bagaimana cara open posisi di candle kelima, tetapi dengan pandangan saya. Dengan pandangan saya yang jelas, yang pasti nggak mungkin sama dengan pandangan Mas Daeng secara 100%. Karena saya udah lihat semua videonya, dari bentuk-bentuk candle yang saya sebutkan tidak sama teman-teman. Jadi mungkin ada yang sama, ada yang enggak gitu. Jadi ada yang saya katakan atas justru dikatakan bawah. Nah, jadi ini yang harus kita cari lagi titik temunya. Jadi sebelum kita lanjut nih ke bagaimana cara melakukan open posisi, yang pertama saya ingatkan kepada teman-teman ya, saya ingatkan kepada teman-teman semua bahwasannya bahwasannya tujuan pembahasan strategi C5 itu ini berdasarkan pandangan kita, pandangan saya ya. Mengenai atas bawahnya itu mengenai pandangan saya, bukan pandangan Mas Daeng. Jadi kalau pandangan Mas Daeng itu pasti lebih akurat karena dia yang menciptakan. Itu yang pertama. Jadi di sini kita riset menurut pandangan saya. Ya, jadi kita belajar bersama-sama. Nah, jadi gini, saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengkoreksi bahwasanya ada gap jangan open posisi, ada ini jangan open posisi. Itu baik teman-teman. Yang penting kita sama-sama belajar ya. Dan yang kedua, saya mohon maaf terkhusus untuk Mas Daeng. Mungkin merasa bahwasannya saya sudah membongkar strateginya, tetapi di sini saya mohon maaf sekali, saya tidak tahu menahu mengenai kunci dari strategi Mas Daeng Bor, karena saya nggak pernah bergabung, saya hanya belajar dari channel Mas Daeng Bor. Dulu sebelum saya menjadi seperti ini, menjadi posisi seperti ini, saya juga salah satu penggemar dari channel Mas Daeng Bor yang terkenal dengan ilmu tekanan. Ya, saya juga favorit gitu, saya juga ya belajar dari sana, saya akui.
saya belajar dari sana mengenai ilmu tekanan, akan tetapi tidak setinggi itu pemikiran saya teman-teman. Jadi akhirnya saya mencoba mencari strategi yang paling mudah, yaitu kebiasaan pasar yang terjadi. Jadi tidak terlalu memperhatikan tekanan. Tetapi kalau kita memang bisa menguasai tekanan, memang itu sangat akurat dan sangat bagus teman-teman. Akan tetapi ya mungkin belum saatnya karena sulit sekali ya. Jadi ya memang dulu sebelum saya di posisi seperti ini, saya memang ada belajar juga di channel Mas Daeng, tetapi waktu itu Mas Daeng masih terkenal dengan ilmu tekanan candlestick ya. Baik itu cepat, lambat, bearish bullish, agresif. Nah, itu semua oke. Ya, termasuk juga Boy Sugra juga saya belajar di channelnya mengenai body sumbu grafik. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi, saya harap video kali ini bisa meluruskan bahwasannya di sini saya tidak mencari musuh, saya justru mencari teman, dan tujuannya juga sama seperti trader lain, itu adalah profit konsisten. Sekali lagi terkhusus untuk Mas Daeng Bor, saya mohon maaf karena kalau menurut Mas Daeng ini salah, saya mohon maaf, dan yang pasti saya tidak mencoba untuk merusak strategi Mas Daeng dan lain sebagainya. Saya hanya membantu teman-teman untuk mendapatkan jawaban, walaupun jawabannya tidak 100% sama dengan apa yang dibuat oleh Mas Daeng Bor. Jadi terkhusus saya mohon maaf. Dan oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita akan mencoba ya, udah cukup saya rasa mengenai penjelasannya ya. Jadi di sini oh ya teman-teman, jadi saya jelaskan juga. Nggak perlu lah ya, nggak perlu. Jadi di sini saya bukan pakai HP Xiaomi, tetapi saya pakai HP Samsung. Dua-duanya HP Samsung A50 dan A51 teman-teman. Oke, cukup ya. Jadi di sini kita bakal melakukan open posisi. Nah, perhatikan. Ini karena sumbu bodinya dengan candlenya sama besar, jadi oh ini enggak ya, ini lebih besar sumbu sepertinya ya. Lebih besar sumbu ya daripada body. Ini kita katakan atas, ini kita katakan bawah, ini bawah. Nah, perhatikan, kalau seandainya ini bawah, kita akan open posisi bawah. Kalau seandainya ini atas, kita akan open posisi atas. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, perhatikan, katanya strategi ini kalau ada gap itu tidak bekerja teman-teman. Akan tetapi di sini saya mencoba untuk belajar aja sih kalau menurut saya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan melakukan, oke kalau ini atas, nah kita akan melakukan open posisi sell. Oke, untuk open posisi yang pertama itu adalah sell teman-teman ya. Untuk open posisi yang pertama sell. Alasannya karena di sini atas, bawah, bawah, bawah ya. Ada 3 bawah dan 1 atas. Jadi saya melakukan open posisi sell selama 1 menit di candle kelima. Nah, jadi teman-teman, kalau strateginya Mas Daeng itu tidak ada lossnya teman-teman ya di candle ke-6. Tetapi menggunakan strategi ini teman-teman, mengenai perhitungan dari candlestick atas bawah yang saya katakan ini, semalam saya coba ada sih loss di candle ke-6-nya teman-teman ya, ada loss di candle kelima, ada di loss candle ke-6 ya. Itu artinya apa? Artinya ini belum perfect, ini belum 100% teman-teman. Oke, alhamdulillah sepertinya kita profit untuk open posisi yang pertama. Oke, alhamdulillah kita profit untuk open posisi yang pertama sebesar $20 ya. Jadi sambil menunggu, kita sambil berbicara saja teman-teman ya. Baru 1 kali open posisi, videonya udah 14 menit. Tetapi itu tidak masalah. Yang penting di sini tidak terjadi kesalahpahaman antara kita gitu, tidak terjadi salah paham. Karena ya memang tujuan saya dari awal membuat channel YouTube itu adalah untuk berbagi, sukses bersama-sama, dan hanya untuk mencari teman, bukan lawan teman-teman. Jadi dari dulu saya selalu membuat video edukasi, saya selalu mengingatkan bahwasannya naiklah tinggi tanpa perlu menjatuhkan orang lain ya. Jadi memang semakin tinggi pohon semakin banyak guncangan, itu udah biasa teman-teman. Tetapi sekali lagi saya jelaskan bahwasannya tidak ada maksud untuk mencari musuh ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini lagi trennya lagi kuat mau turun ini kayaknya teman-teman ya.
lagi kuat kali mau turun. Jadi kita coba untuk mencari aset lain dulu lah ya. Kita mencoba untuk mencari aset lain dulu, karena itu didominasi dengan candlestick merah. Nah, sementara katanya strategi C5 ini itu bekerja ketika pasar lagi sideways, teman-teman. Oke, jadi kita baru sekali melakukan open posisi dan alhamdulillah profit ya. Baru sekali melakukan open posisi dan alhamdulillah itu profit. Jadi oke, perhatikan ya, kita lihat ini sudah mau membentuk sideways sepertinya, karena ya kayaknya mau membentuk sideways nih. Udah ada candle pembalasan ya, udah ada candle hijau untuk membalas, teman-teman. Jadi kita lihat dulu ataskah atau bawah yang terjadi. Oke, perhatikan. Oke, di sini bawah karena body lebih besar daripada sumbu ya. Body lebih besar daripada sumbu. Di sini atas karena body lebih besar daripada sumbu dan berwarna hijau. Nah, jadi di sini teman-teman, kita akan mencoba untuk melakukan open posisi banyak kali lah ya. Banyak kali kita melakukan open posisi. Tapi apabila loss, kita akan tetap melakukan kompensasi dalam satu arah. Nah, seandainya di C6 tetap gagal, saya akan tetap melakukan kompensasi searah di C7 ataupun C8 ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi bisa kita lihat juga bahwasannya apakah riset ini itu bisa kita gunakan atau enggak. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Kita tunggu. Sekali lagi saya tekankan, teman-teman, bahwasannya ini tidak 100% sama persis ya, tetapi ini hanya anggapan, pandangan, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lihat, teman-teman. Dan masalah, oh ya, ada juga yang berkomentar bahwasannya ini strateginya plagiat gitu kan, strateginya mencontoh gitu. Bukan mencontoh ya, saya udah menjelaskan bahwasannya ini strategi, saya hanya membantu untuk memecahkan masalah gitu, teman-teman. Yang teman-teman alami, tidak bisa menentukan yang mana atas, yang mana bawah. Jadi saya mencoba untuk memberikan pandangan, oh kalau seperti ini atas, kalau seperti ini bawah, sehingga teman-teman bisa menilai sendiri. Kalau seandainya tidak sesuai, itu bukan salah saya, teman-teman. Itu hanya mencoba untuk membantu ya. Oke, perhatikan. Bawah, atas, bawah ya. Bawah, atas, bawah. Bawah. Oke. Saya open posisi sell ya. Nah, ada juga yang sebentar. Ada juga yang mengatakan bahwasannya, teman-teman, ketika terjadi doji itu apa ya? Itu tidak dihitung atau bagaimana? Saya nggak ngerti juga, teman-teman. Tetapi di sini yang saya tahu ya, yang saya tahu, menurut saya, apabila body itu lebih kecil daripada sumbu, itu misalnya hijau, dia kuatnya ke bawah. Misalnya dia merah, dia kita katakan atas. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Logikanya gini, kalau merah kan itu kan kekuatan untuk turun, sementara hijau kan kekuatan untuk naik. Apabila sumbunya lebih besar warna hijau, berarti dia nggak kuat. Nah, itu aja sih intinya, teman-teman. Ya, logikanya sih seperti itu. Oke, perhatikan. Untuk open posisi yang kedua, alhamdulillah profit ya. Alhamdulillah profit untuk open posisi yang kedua. Jadi di sini kita balikin lagi. Jadi untuk open posisi yang pertama profit, yang kedua masih profit. Analisanya masih sama, simple sekali. Bahwasannya ini bawah, ini atas, ini atas. Sorry. Ini bawah karena bodinya lebih besar. Ini atas karena bodinya lebih besar. Ini bawah karena bodinya lebih kecil. Ini bawah karena bodinya lebih kecil. Jadi 3 bawah, 1 atas. Jadi saya open posisi sell pada detik 00, teman-teman. Nah, jadi di sini sepertinya mau meneruskan untuk turun. Oke, kita lihat dulu apakah dia akan tetap turun atau kembali menjadi candle hijau. Kalau setelah ini masih menjadi candle merah, kita lihat di candle ketiga. Kalau masih menjadi candle merah, kita mencari aset lain, teman-teman. Berarti dia mau kuat untuk turun. Nah, jadi seperti itu.
Jadi teman-teman, dulu waktu saya sebelum menjadi trader seperti ini, bisa membuat strategi, kebiasaan pasar, panca indera, petir dan lain sebagainya. Memang saya juga belajar di channel-channel master-master ya. Salah satunya ya memang channel Mas Daeng Board. Tapi saya justru kemarin sukanya itu ilmu tekanan. Tapi sampai saat ini tekanan sendiri saya tidak bisa menguasai, teman-teman. Ya, karena itu sangat sulit sekali. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai strategi tekanan itu, tekanan candlestick ya. Karena menurut saya itu memang sangat sulit, butuh kefokusan dan ketelitian. Tetapi kalau pasar yang agresif saya juga suka, teman-teman. Itu bisa mencuri momen. Dan itu juga dipopulerkan, mengenai yang agresif itu dipopulerkan oleh Mas Daeng Borsi ya. Kalau saya nggak salah, yang mencuri momen. Nah, jadi itu juga dulu saya nonton di channel Mas Daeng Bor. Jadi kalau untuk melawan ataupun menantang dan lain sebagainya itu nggak mungkin lah, teman-teman ya. Karena ya saya juga belum apa-apa, baru juga saya menjadi trader gitu, teman-teman. Jadi nggak mungkin saya mau menantang, lawan, lain sebagainya, nggak. Karena saya juga belajar dari channel beliau gitu. Jadi di sini nggak ada bermaksud apa-apa, cuman mau membantu teman-teman untuk memecahkan masalah. Bahwasannya ini kenapa dibilang atas, kenapa ini dibilang bawah. Tetapi itu menurut pandangan saya, atas bawahnya. Nah, jadi mengenai betul atau salah itu saya nggak tahu. Ya, tetapi setidaknya kita sudah mencoba, teman-teman. Mengenai hasilnya positif ataupun negatif, yang penting kita sudah berusaha. Ya, itu aja sih. Berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi setidaknya ada usaha. Mengenai persis sama atau tidaknya itu belum tentu, teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu candle apa yang akan terjadi. Oke ya, di sini jelas sekali bahwasannya ini bawah, ini atas ya. Jadi kalau seandainya ini atas, berarti kita open posisi mengikuti yang pertama bawah ya. Nah, jadi kalau begini artinya kita sudah bisa melakukan open posisi sell pada detik 00 ya. Berarti dua bawah, dua atas. Kita mengikuti yang pertama ya. Mengikuti candlestick yang pertama. Dua bawah, dua atas ya. Berarti artinya apa kalau menurut analisa ini? Kalau yang depannya udah dua bawah, berarti siapa tuh? Video. Apa boy? Itu chicken abang Barcelona tuh. Ah. Ah, pakai ah. Oh. Iya. Kemarin am jam ini. Pakailah, santuy wae. Ah, Bang tutup rapat Bang pintu, Bang. Oke, teman-teman. Sorry, tadi ada abang ipar saya masuk. Nah, jadi ini saya open posisi sell ya. Saya open posisi sell karena di sini bawah, di sini bawah, di sini atas, di sini bawah, di sini atas ya. Jadi ada dua atas, dua bawah. Nah, sementara kalau dua atas, dua bawah, kita mengikuti yang pertama. Ya, kita mengikuti yang pertama bawah, jadi kita open posisinya juga bawah. Kalau loss, kita tinggal melakukan kompensasi. Masalah kompensasinya benar ataupun salah, itu saya nggak tahu, teman-teman. Oke, kita lihat dulu apakah ini profit atau loss ya. Masih tersisa 6 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita loss ya. Kita loss, teman-teman. $20. Nah, ini kompensasi level 1. Kalau Mas Daeng Bor, kompensasi di level 1 candle ke-6 itu udah pasti profit 100% ya. Jadi di sini kita menggunakan analisa ini, pandangan ini belum tentu, teman-teman. Belum tentu ini 100% profit. Jadi saya tidak pernah menjanjikan itu ya. Karena saya paling nggak berani, teman-teman, menjanjikan strategi itu 100% ya. Karena menurut saya sejauh ini, selama ini udah hampir 2 tahunan saya trading, saya nggak pernah berani gitu mengatakan bahwasannya strategi itu 100%. Karena ya memang kenyataannya saya nggak bisa menciptakan strategi 100%, teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu apakah ini profit atau enggak ya, kompensasinya di level 1.
Alhamdulillah kita alhamdulillah profit teman-teman. Ya, jadi kita tidak perlu melakukan kompensasi di level 2. Alhamdulillah kita profit kembali. Ya, berarti kita sudah melakukan open posisi sebanyak berapa kali ya? 3 kali ya, 3 kali menggunakan strategi C5. Kompensasinya masih berhasil di C6 teman-teman. Alhamdulillah masih berhasil. Tetapi ini belum pasti 100% ya. Hanya belum tentu lah ya, belum tentu. Tetapi alhamdulillah Allah masih mau kita profit teman-teman di candle kelima ya. Oke, kita coba lah. Di candle ke-6 kita profit, tadi di candle kelima kita loss ya. Kita coba lagi. Kita coba lagi, berarti udah 4 kali open posisi ya. 4 kali open posisi. Nah, jadi kita coba lagi untuk open posisi yang kelima. Kita lihat. Oke, coba kita berdirikan ya. Ini candle yang pertama ini saya bingung nih antara sumbu dan body. Sumbu dan body sama besarkah atau tidakkah? Sumbu dan bodinya sama besar ya teman-teman? Oh enggak lah ya. Sumbunya sama besar atau enggak nih? Sama body. Coba kita lihat di market lain dulu ya teman-teman. Cari yang bodinya itu nggak sama persis gitu. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat dulu ya. Ini bawah. Ini sumbunya lebih besar ya. Coba kita lihat dulu, kita dirikan. Oke, kita lihat dulu. Nah, lihat ya. Oke, lebih besar sumbu ya. Sepertinya. Atau seimbang nih teman-teman. Seimbang atau lebih besar sumbu ya. Kita coba cari yang lain dulu. Udah mau masuk candle ke-5. Coba kita lihat ini. Oke. Nah, ini aja ya. Kita coba di NZD CAD. Ini bawah, ini atas ya. Oke, berarti di detik 00 kita udah pasti melakukan open posisi sell nih teman-teman. Ya, untuk di candle ke-5. Karena udah 2 bawah di depannya. Kalau seandainya ini atas pun kita mengikuti arti dari candle yang pertama. Nah, jadi kita tunggu. Masih tersisa 20 detik lagi teman-teman. Masih tersisa kurang lebih 15 detik lagi. Oh ya teman-teman, saya lupa ya. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel Sukses Bersama-sama, oke, tunggu, kita akan open posisi dulu, baru kita lanjutin bicara. 4, 3, 2, 1. Oke, jadi di sini saya open posisi sell pada detik 00 ya, 00. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Sukses Bersama-sama, jangan lupa diklik tombol like, subscribe ya. Jangan lupa juga ditinggalkan komentar kalian di bawah ini teman-teman. Ya, silakan tinggalkan komentar kalian di bawah ini, terserah mengenai apapun gitu. Jadi kalau seandainya ada strategi-strategi yang ingin saya riset, tetapi ingat ya, riset dengan pandangan saya, bukan strategi orang itu yang kita buka atau bagaimana teman-teman ya. Jadi kita hanya mencoba atau berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan yang namanya analisa ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lihat dulu teman-teman, apakah ini dia terjadi pembalikan atau tidak ya. Kita tunggu, masih tersisa 20 detik. Di sini kita prepare untuk melakukan kompensasi ya. Kalau seandainya loss. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah kita profit teman-teman untuk open posisi yang kelima ya. Alhamdulillah untuk open posisi yang kelima kita profit teman-teman. Nah, jadi di sini videonya udah setengah jam aja nih teman-teman. Baterai saya udah lowbat, tinggal berapa persen nih? Tinggal 8% teman-teman. Jadi cukup dulu ya untuk 5 kali open posisi. Karena di awal video saya mau meluruskan dulu gitu teman-teman, biar tidak terjadi kesalahpahaman dan ketidakenakan. Jadi menurut saya kalau minta maaf pun tidak membuat rendah dan tidak juga menjatuhkan harga diri, tetapi justru untuk memperbaiki keadaan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Setidaknya saya sudah meminta maaf kalau seandainya saya ada salah
ataupun salah dalam berbuat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas diri saya pribadi, saya mohon maaf kalau seandainya saya ada salah, teman-teman, ya. Jadi sekali lagi, saya bertrading untuk mencari teman, bukan mencari lawan. Dan saya juga tujuannya hanya satu, yaitu profit konsisten. Semoga teman-teman semua dilimpahkan dengan profit konsisten. Dan terakhir saya mau mendoakan, ya, ini doanya di terakhir. Semoga teman-teman sehat dan yang pasti dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya ketika kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalian selalu aman, teman-teman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, teman-teman, salam profit dari saya. Sorry masih 5 open posisi. Nanti di next video kita akan buat menjadi beberapa kali open posisi. Oke, thank you atas waktu kalian. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.